Iya. Semua Si kakak, iya. Si kakak udah pakai hijab, diambil foto kakak yang nggak pakai hijab diposting sama dia coba. Itu kan merusak. Nenek Doraemon, nenek Frozen, Iya. dibilang goblok mah semua pokoknya dibilang. Hati kita sakit sebenarnya, sakit banget sebenarnya hati kita. Terus yang kedua, dia bilang pernah saya tidak kooperatif. Kapan saya nggak kooperatif? Saya sebelum dipanggil Polda, hari Senin, hari Minggu saya kabarin. Belum ya? Hari Senin saya dipanggil, hari Minggu saya kabarin penyidiknya. Besok saya datang jam 9 pagi, padahal jadwal saya jam 11. Oke, yang kedua, barang bukti. Diminta barang bukti sama penyidik, saya serahkan. Oh iya, saya serahkan barang bukti saya langsung. Nih, nah dia tidak mengakuin kalau itu Instagram dia. Dia bilang apa? Itu Instagram fans saya. Benar kan, Dek? Betul. Ya begitulah. Agak kepala doa juga kayaknya, bingung juga kayaknya. Ayo makan. Kak, boleh sekali lagi nggak, Kak? Boleh nanti makan dulu kali. Oh, Ayo. Iya ya, silakan dulu. Iya, udah. lawan, Kak. Ada lah. Nah, aku nggak info loh. Kamu juga lawan. Cari dulu. Ya, udah sekalian. Kalau semua ini tadi langsung. Siapa yang nonton? Banyak. Yang rasis ya? Iya, Yang mana? Ini. Aduh, ini status kayak mami tadi. Yang capture lah. Ayo makan. Iya. Ini enak loh, Manado. Iya Manado. Enak banget. Ada ikan fufunya. Ayo makan. cuma di sini Ayo makan dulu, Ben. merayakan. Bisa kok. Ya, Bu. Berat adegan, ini kesini katanya jadi. Tapi dia ada podcast dulu sama. Siapa? Iya. Iya. Menderita menjadi narapidana, mencret 7 turunan, tidak ada yang peduli. Kita sekarang tumpengan dari mami online. Sudah 2 hari 2 malam tidur di ubin beraskan tikar. Masuk surga, bingung dia. Ada temen. Enak ini nasinya. Manado ya? Manado. Manado ya? Iya enak loh. Aku paling suka nasi dia ini. Lembut. Iya ya, nggak keras. Dibanding nasi kuning orang lain. Nggak keras. Di mana? Bukannya lembut, nggak keras. Nggak tahu. Kakak nggak punya bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini kita berkumpul di rumah Bunda Elsa Sharif untuk sedikit menceritakan masalah ditahannya saudari NM ya. Jadi kami sebagai masyarakat biasa ya, dan lawan-lawannya juga sebenarnya prihatin sih ya, karena mereka punya anak. Tapi mau gimana lagi, yang namanya hukum kan harus ditegakkan ya. Semoga dia kuat menjalani hukumannya, semoga nanti juga lebih baik lagi ke depannya, dan jangan bikin masalah lagi lah. Seperti itu. Kalau dari kakak gimana? Dari Ibu Elsa gimana, Bu? Yang juga pernah mungkin sempat punya persoalan dengan Nikita sendiri. Seperti apa nih melihat? Saya sih Akhirnya. nggak punya persoalan sama dia. Saya nggak ada hubungan apapun. Saya itu hanya lawyer, kuasa hukum dari Sajat. Tapi dia begitu nekatnya menyerang saya, dan ternyata pertama saya agak gimana gitu, kok menyerang yang saya pikir serangannya tuh terlalu sadis terhadap orang yang tidak bersalah, tidak pernah membuat kesalahan sama dia. Nah, tatanya dia ternyata memang punya karakternya demikian, sehingga saya pikir ya udah saya aja. Nah, ternyata
ada dia juga melakukan penyerangan mungkin pada Dito mungkin, dan tentunya hukum itu kan nggak mungkin salah ya dalam dia melakukan itu. Soal penahanan itu risiko aja, perbuatan harus ada berani bertanggung jawab, kalau berbuat ya berani bertanggung jawab gitu. Bu, dengan ya kalau tadi Ibu sempat bilang Ibu sempat menjadi kuasa hukumnya Mas Sajat ya, itu sudah selesai belum Bu persoalannya dengan MM? Untuk kan Sajat dulu permintaannya ingin bertemu dengan anaknya Bu. Ya sampai sekarang belum bertemu, jadi saya bilang udahlah kita lihat aja, nanti kan anak itu besar, dia akan tahu siapa bapaknya. Ada mungkin ke depan ini kan dengan ditahannya Niki, ada kemungkinan Sajat akan mengupayakan secara hukum lagi Bu untuk bertemu dengan anaknya. Saya nggak tahu ya, tapi yang paling penting saya masih sampaikan kepada publik bahwa Sajat tidak pernah mau ambil hak asuhnya. Dia hanya mau bertemu dan supaya anaknya tahu bahwa dia bapaknya, dan itu secara hukum agama maupun hukum negara itu memang dilindungi hubungan antara bapak dan anak. Tapi cukup lega tidak Bu dengan banyaknya pihak yang selama ini dirugikan oleh MM gitu, akhirnya ditahan oleh pihak kejaksaan? Ya, saya bukan soal lega atau tidak lega ya, tetapi banyak sekali pihak-pihak yang dizolimi tentunya akan melakukan pergerakan hal ini. Nah, saya tidak punya kepentingan terhadap dirinya apa ditahan atau tidak ditahan, tapi saya justru melihat kebesaran Allah bahwa orang yang menzalimi orang, yang saya lihat sendiri bagaimana klien saya pertama Sajat yang tidak bisa bertemu dengan anaknya, dia juga menzalimin anaknya juga, dan kemudian saya lihat Isa bagaimana dalam bulan puasa dia ditahan, dan sebetulnya dia korban yang dipukul sampai babak belur. Itu banyak sekali orang yang zolim, dan dalam bulan puasa dia berdoa terus ini Isa, dan saya yakin cepat atau lambat pasti Allah turun tangan, dan inilah Allah turun tangan. Ini hari ini orang yang sebelumnya berkumpul bersama nih di satu meja nih. Gimana Iya. nih? Maksudnya pernah Kalau dibilang terzolimi sih iya benar, kayak aku juga kan sebenarnya bermasalah juga sama dia ya. Iya, Orang- abang juga Bermasalah sama dia. Ibu saya diserang habis-habisan, saya diserang habis-habisan, saya dikatain yang enggak. Terus saya sudah disidangkan 8 bulan lalu loh. Udah disidangkan 8 bulan lalu. Terus dia sampai sekarang juga belum disidangkan. Nah, itu makanya tadi saya ke Polres Jakarta Selatan untuk mengejar kasus saya, mentersangkakan dia. Dan tadi saya udah dapat surat, udah digelar, dan mungkin statusnya akan naik ke tersangka. Seperti itu. Kak Tessa nih, gimana nih yang juga pernah terzalimi anaknya nih? Saya cuma penyanyi, Mbak. Oh, oke. Saya boleh bernyanyi? Boleh. Boleh, Ibu? Boleh. Mbak? Boleh dong. Apa nih lagu yang cocok? Dalam tembok derita dia masuk penjara, dalam tembok derita menjadi narapidana. Saya cuma penyanyi, jadi saya cuma bisa nyanyi. Monggo Ibu. Kaisa sama Kak Meli ini. Kalau si Mami, juga ya? kalau si Mami Isa ini sebenarnya sangat kasihan. Iya. Sangat kasihan. Dia ini korban yang ditonjok, yang dipukulin, dianggap bersalah, hancur-hancuran, habis-habisan dia di penjara. 4 bulan. Dan doanya dia ini didengar Tuhan loh. Dalam Beneran? bulan puasa loh. Iya, ini luar biasa loh. Makanya aku bilang, Dek, harus kamu lupakan, kamu harus bangkit lagi. Ternyata sekarang Tuhan buka rezeki dia. Amin. Ya, amin. Benar. Jadi Tambah cantik lagi. Iya. Cantik. Terus barusan traktir kita tumpengan loh. Jadi kalau ditanya pendapatnya ya munafik lah kalau dibilang nggak senang dengan berita seperti ini, gitu. Itu baru dari kasus orang lain. Bagaimana dengan kasus
Mami sendiri nanti yang notabene Mami sendiri yang melaporkan, itu mungkin lebih ini lagi. Ini bukan dendam ya, bukan, karena dendam itu berbeda dengan kita lapor balik gitu loh. Kalau ini kan hukum ya, jadi memang harus dia jalanin, karena apa yang diperbuat itu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau Cabut menurut gue Mami, ya. nih ya, kalau menurut Mami ya, kalau dibilang hati manusia ya tetap kasihan juga sama Betul, anak-anaknya. betul. Tapi apakah dia dulu berbelas kasihan sama Mami, sedangkan Mami adalah tulang punggung keluarga, gitu loh. 4 bulan yang notabene kerjaan hancur, Iya. dan juga beberapa kontrak Diputus. diputus, bahkan tidak diperpanjang Bang, sampai Betul. sekarang ini. Nah, Betul. itulah yang Mami rasakan dulu gitu loh. Jadi ya dengan dia rasakan sekarang ini, semoga dia bisa lebih baik, Baik lagi lagi. nanti ke depannya, Ya. menjaga mulutnya, menjaga Attitude. sikapnya, seperti itu. Itu sih. Dan saya juga punya pesan sama kakaknya si NM itu, si FS ya. FS. Ya, jadi gini. Kemarin saya lihat postingannya dia melalui teman, jadi dia seolah-olah menyalahkan Polres Jakarta Selatan terkait kasus Mbak Nindi ya, atau Dito ya. Nah sebenarnya kan pelapor bukan dia, kenapa dia jadi report sendiri? Gitu loh, maksud saya udahlah, kalau bukan urusannya dia nggak usah diurusin. Saya 3 tahun loh, kasus saya mendep jadi tersangka berubah jadi saksi. Saya diam. Sebenarnya kalau saya marah bisa, tapi apa yang saya lakukan? Saya diam. Jadi jangan dia menyalahkan Polres Jakarta Selatan begini-begini, jangan. Kamu nggak ada urusan, gitu loh. Kalau dia menyalahkan Polres Jakarta Selatan, dia melaporkan Mami di Jakarta Selatan cepat kok diproses. Betul. Gitu. Betul. Jadi dia tidak boleh menyalahkan. Ya polisi juga nggak bodoh juga langsung nangkap Nindi dong Bang. Betul. Gitu. Maksudnya Buktinya dia laporin Mami, langsung hari itu juga Mami Betul, ditahan. betul, Gitu. betul. Ada apakah kok langsung? Padahal nggak bersalah. Tapi Makanya- udah turun semua pokoknya nggak apa-apa. Makanya maksud aku buat dia juga, ini pesan aku khusus buat dia, jangan ikut-ikut campur bukan urusannya dia. Betul. Gitu loh. Jangan menyalahkan Polres Jakarta Selatan seolah-olah Polres Jakarta Selatan tidak mengerjakan kasusnya Nindi sama Dito. Saya bagaimana 3 tahun loh, dari tersangka bisa berubah jadi saksi. Saya tahu kok ulah siapa, tapi saya diam. Tidak Tapi menyalahkan. iya nggak menyalahkan, gitu loh. Tapi hari ini saya kejar, alhamdulillah puji Tuhan Berhasil. berhasil. Tinggal nunggu nanti itu bukti saya udah di lab, ke lab Bogor, gitu. Dendam nggak Bang sama Nindi Bang? Kalau dendam secara manusia enggak ya, karena kita kan harus belajar kasih ya. Intinya kayak bilang Mami tadi sama kakak, semoga ini pelajaran yang berharga buat dia ke depannya. Semoga jangan menganggap orang itu kecil. Apa? Oh, Jangan dibanting. Kedengaran tepat kan? semoga dia jangan menganggap orang itu semua kecil gitu loh. Kita manusia ini punya hati, punya rasa. Bagaimana rasanya hati kita dihina? Bagaimana rasa ibu saya dihina? Kalau nggak ada hukum di negeri ini, mungkin saya lakukan hukum rimba kali ya. Ini karena masalah ada hukum. Kalau nggak ada hukum di Indonesia ini, mungkin hukum rimba saya lakukan. Hinaan apa sih Bang? Apa? Hinaan apa yang dilontarkan? Dia bilang mama saya itu kayak monyet. Tapi Betul. kan dia kan nggak sebut nama gitu kan, dia selalu bilang Dia kan jago, tapi foto mama saya yang ditaruh. Jadi sekarang gini, undang-undang ITE jangan pernah kita bilang dia nggak punya nama. Itu bukan alasan. Fotonya ada kok, foto mamaku ada kok dibikin. Kakak juga lihat. Kakak ini juga foto kakak ini diedit sama dia. Saya Coba. bilang Foto aku juga. tolol, dibilang Iya. Semua Si foto kakak, anak gue yang foto. iya. Nenek Si kakak udah pakai hijab, diambil foto kakak yang nggak pakai hijab diposting sama dia. Coba. Itu kan merusak. Nenek Doraemon, nenek Frozen, Iya. dibilang goblok mah semua pokoknya dibilang. Hati kita sakit sebenarnya, sakit banget sebenarnya hati kita. Terus yang kedua, dia bilang pernah saya tidak kooperatif. Kapan saya nggak kooperatif? Saya sebelum dipanggil Polda, hari Senin, hari Minggu saya kabarin. Belum ya? Hari Senin saya dipanggil, hari Minggu saya kabarin penyidiknya. Besok saya datang jam 9 pagi, padahal jadwal saya jam 11. Oke, yang kedua, barang bukti. Diminta barang bukti sama penyidik, saya serahkan. Oh iya, saya serahkan barang bukti saya langsung. Nih, nah dia tidak mengakuin kalau itu Instagram dia. Dia bilang apa? Itu Instagram fans saya. Benar kan, Dek? Betul.
Nah, berarti di sini dia menghilangkan barang bukti, hukumannya lebih berat lagi loh. Nah, dan dia sempat dipanggil sama penyidik Polres Jakarta Selatan selama 3 kali, datang cuma sekali dan dia bantah dan dia bilang dia enggak kenal saya. Padahal dia pernah padahal saya pernah menjadi bintang tamunya dia 2 kali di acara Pagi-Pagi Pasti Happy.